Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa 'ini ya karim. Baik. Ustaz minta kepada Ananda agar membacakan materi kita di halaman 49. Ananda siapa Ustaz? Atas nama Mendiang 10C. Nabil Raihan ada? Mana Nabil Raihan? Nah, ke depan. Ke depan kan? Pakai mic. Iya. Betul. Biar dengar juga suaranya. Kayak orasi. Oke, yang lain siap-siap ya. Ngapain? Baca. Nah. Betul. Ini Ustaz. Iya, biar ada materinya juga. Betul. Ngadap ke kawan-kawannya. Oke, dengerin ya, tolong ya. Bagian fi'il. Setelah kita memahami tentang isim dan bagiannya, i'rab dan tanda-tandanya, berikutnya kita akan membahas fi'il dan bagian-bagiannya juga. I'rab dan tanda-tandanya. Lanjut. Bagian fi'il. Fi'il dilihat dari waktunya terbagi kepada 3 macam. 1. Fi'il madi, 2. Fi'il mudhari, 3. Fi'il amr. Oke, insyaallah khair. Ya. Di halaman 49 ini pendahuluan mengenai pembagian fi'il ada tiga ya. Madi, mudhari dan amr. Fi'il ini sangat berkaitan dengan waktu. Berbeda dengan isim ya. Iya, Isim tidak berkaitan dengan waktu. Kalau fi'il berkaitan dengan waktu. Maka waktu itu ada waktu sekarang, akan datang dan lampau. Maka itu dibagi kepada 3. Fi'il madi, kata kerja yang telah berlalu. Fi'il mudhari yang akan datang. Fi'il amri yang sekarang. Paham belum? Madi apa Ustaz yang lalu? Betul sekali. Halaman 50. Ananda Fatahila Putra ada? Masya Allah. Nah, tafadhal. Ke depan. Angkat suaranya ya, di sini pakai mic. Mudhari akan datang. Ya, mudhari yang akan datang ya, mustaqbal. Yufidul istiqbal. Madi apa Ustaz? Madi yang lalu ya. Iya. Amar yang sekarang Ustaz. Ada kawan-kawannya ya, kawannya. Dengerin. Fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di masa lampau atau past tense. Contoh, kataba telah menulis, qara'a telah membaca, fataha telah membuka, jalasa telah duduk. Pembagian fi'il madi terbagi menjadi 2 bagian. Madi maklum berbentuk aktif. Contoh, kataba telah menulis, sa'ala telah bertanya, qara'a telah membaca, fataha telah membuka, syariba telah minum, fahima telah paham. Yang kedua, madi majhul berbentuk pasif. Contoh, kutiba telah ditulis, su'ila telah ditanya, quri'a telah dibaca, futiha telah dibuka, syuriba telah diminum, fuhima telah difahami. Nah, syukran. Ya, intinya pada fi'il madhi ini adalah pengertian di awal ya. Huwa fi'lun yadullu ala hudusil fi'li fi zamanil madhi ya. Kata kerja yang terjadi yang menunjukkan hal yang lampau. Paham ya? Qara'al Qur'ana, dia telah membaca. Itu ya. Zahaba ilal maktabati, dia telah pergi ke perpustakaan. Ya, kalau misalnya Ustaz bertanya, kalian sudah baca Al-Quran di rumah? Jawabannya qara'tu. Ya, saya telah baca, bukan akra'u. Ya, akra'u berarti antum belum membaca ya kan? Nah, Yang belum. antum katakan akra'u, jawabannya
berarti antum saya akan membaca. Maka jika pertanyaan sudah dikerjakan PR yang kemarin, ya kan? Apa jawaban antum? Apa jawaban antum? Amiltu, ya saya sudah kerjakan. Maka fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan bahwasanya perbuatan itu telah dilakukan. Nah, yang perlu untuk perhatikan di fi'il madhi ini, fi'il madhi itu ada namanya fi'il ma'lum, ada fi'il majhul. Fi'il ma'lum itu fi'il yang biasa diucapkan manusia. Contohnya, zahaba Muhammadun ilal madrasati. Muhammad telah pergi ke sekolah. Ini yang biasa. Paham? Akaltu at-ta'ama, saya telah memakan makanan. Ya kan? Fahimtu ad-darsa, saya telah memahami pelajaran. Ini namanya fi'il aktif yang biasa diucapkan manusia, yang biasanya terjadi. Yang jarang terjadi atau jarang diucapkan adalah fi'il majhul. Fi'il majhul itu maksudnya apa? Maksudnya fa'ilnya, pelakunya itu tidak disebutkan. Maka yang menjadi posisi fa'il adalah naibul fa'il. Ya. Contohnya duriba, siapa namanya tuh? Ragib. Duriba ragibu. Ya. Ragib dipukul. Itu tetap dikatakan fi'il madhi, tapi ya dulu ala juhulin, ya. Artinya tidak diketahuinya pelaku atau ditutupnya pelaku. Tidak disebutkan. Duriba ragibu, si ragib dipukul. Mana pelakunya? Enggak disebutkan kan? Nah, itu yang dimaksudkan dengan madhi majhul. Ya, pasif. Tidak disebutkan fa'ilnya. Maka itu jarang disebutkan biasanya. Yang biasa kita sebutkan apa? Ustaz, huwa yadribuni. Ya kan? Atau dorobani Aliyun misalnya. Si Ali telah memukulku. Itu yang sering kita ucapkan kan? Jarang kita memukul aku dipukul. Ya. Biasanya kenapa kau pukul aku? Main kita. Main lah terus. Janganlah, sabar. Main lah dari gitu ikut. Nabi SAW dilempari batu sampai kakinya berdarah. Harga diri. Nabi SAW dilempari. Harga diri itu berapa dibandingkan Rasul? Apa tuh lagi penuh dosa dong? Punya waktu luang main game, top up. Dibandingkan Nabi SAW, kita nggak ada apa-apanya. Seluruh manusia yang pernah diciptakan ini dibandingkan Nabi Muhammad, paham? Itu dilempar kaki Nabi. Tapi Nabi apa? Bersabar. Yang nggak sabar siapa? Pertanyaan Ustaz, yang nggak sabar siapa? Malaikat yang nggak sabar. Ditawarkan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau mau kutimpakan bagi mereka gunung Uhud di atas penduduk mereka, ya, di atas apa namanya, Taif, kan penduduk Taif. Mau nggak kutimpakan? Ditawari. Yang nggak sabar siapa? Karena apa? Karena malaikat merasa apa? Merasa terhina ketika nabinya dihinakan, ketika Rasulullah SAW dihinakan. Tapi apa kata Rasulullah? Semoga dari mereka lahir, ya, orang-orang Islam yang memberikan pengaruh yang baik. Ternyata benar sampai sekarang. Seluruh penduduk asli Taif itu Muslim. Bahkan di sana ada apa namanya, masjid-masjid yang di dalamnya bukan hanya halaqah Quran biasa kayak kita. Halaqah Quran bagi orang bisu. Bayangkan, halaqah Quran bagi orang bisu, bagi orang buta. Kalau kita kan biasa halaqah Quran kan. Di Taif, di masjid-masjidnya sudah ada halaqah Quran bagi orang yang buta, bagi orang yang tuli. Kalau Nabi nggak sabar, iya timpakan aja gunung Uhud tuh, emosi aku. Kalau gitu, bisa jadi ya nggak ada di situ penghuninya. Paman Tumahi, sabar. Kalau pipi kanan antum dipukul, berikan pipi kiri antum. Janganlah. Jangan lagi. Itu filosofi yang nggak benar ya. Tapi ya rasa sabar. Jangan tunggu balik. Oke ya. Jadi intinya pada fi'il madhi ini, pertama pengertiannya fi'il kata kerja yang terjadi di masa lalu. Ingat ya. Yang kedua, dia terbagi menjadi ma'lum dan majhul, ya, aktif dan pasif. Aktif itu seperti kataba.
dia telah menulis, ya. Kutiba telah dituliskan, ya. Kutiba ar-risalah, ya. Surat telah dituliskan. Tidak ada penulisnya. Siapa penulisnya? Kalau antum katakan kataba Muhammadun ar-risalah, Muhammad telah menulis risalah, jelas ada fa'ilnya, pelakunya. Tapi kalau dikatakan kutibar risalatu, maka ar-risalatu menjadi posisi fa'il yang disebut sebagai naibul fa'il. Paham enggak? Enggak ya? Ada yang nanya Oke, selanjutnya coba dibaca keterangan. enggak ya? Rusak. Ini nama-nama nabi. Nabi lo enggak ada. Oh enggak ada orangnya. Luar biasa. Ini pemimpin dan pemberi fatwa. Imam mufti. Mana orangnya? Oh, Allah. Imam mufti memberi fatwa untuk Yayasan Minhajus Sunnah. Untuk pegang ini ya. Keterangan ya, halaman 50. Keterangan. Oke, angkat suaranya. Perbedaan bentuk kedua yaitu satu, fi'il madi ma'lum. Fi'il madi ma'lum adalah fi'il yang berawalan fathah. Kedua, fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul adalah fi'il yang berawalan dhammah. Sedang huruf sebelum akhirnya berbaris kasroh. Iya. Lihat contoh di atas. Iya. Yang ketiga, fi'il madi ma'lum. Yang nomor 2. Hendaklah diterjemahkan telah sedangkan fi'il madi majhul hendaklah diterjemahkan telah di. Iya. Oke, antum perhatikan kalimat ini. Ustaz, ini lihat contoh di atas mana? Mana Ustaz? Kok nggak ada contoh? Di halaman sebelumnya. Kataba sama kutiba. Oke. Jadi pada keterangan ini supaya antum ya memahami betul maksud dari fi'il madi ma'lum sama fi'il madi majhul. Kalau fi'il madi ma'lum maka penulisannya sesuai dengan apa? Timbangan sharaf. Kataba, katabu, ya kan? Fa'ala, fa'alu, ya kan? Atau misalnya hal lainnya. Yang pada intinya awalannya itu berbaris fathah. Ini yang dikatakan ma'lum, berbaris fathah awalnya. Adapun yang fasih, yang majhul, maka yang tadinya di awalnya fathah diganti dengan dhamma. Lalu huruf sebelum akhirnya yaitu aidul fi'li atau huruf yang di tengah diganti menjadi kasrah. Kataba, kutiba. Kataba artinya dia telah menulis. Paham? Antum menerjemahkannya dia telah menulis. Tapi kalau fi'il majhul ya atau pasif kutiba telah dituliskan. Ya. Kutiba maqadirus sa'ah, telah dituliskan takdir. Siapa penulisnya? Tidak disebutkan ya, tidak disebutkan. Karena biasanya kalau tidak disebutkan itu karena dia diketahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menuliskan takdir? Allah. Telah dituliskan takdir. Semua orang tahu. Yang menuliskan takdir ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Selanjutnya rincian fi'il madi. Ananda. Luar biasa namanya ini. Luar biasanya ini membuat kesenangan di dalam hati kita. Farhan Aditya. Yo kan buat kesenangan. Kesengsaraan. Enggak lah. Dia dikasih nama Farhan karena kehadirannya itu menyenangi orang tuanya. Enggak juga. Toksik kali ya.
Enggak ada itu bang. Lanjut. Yang mana tuh? Yang ini rincian fi'il madhi. Gampang ini. Dibaca aja, nggak apa. Rincian fi'il madhi. Oke, dengerin. Baik maklum atau majhul dapat ditasrifkan menjadi 14. Masya Allah. Pola sesuai dengan kebutuhan damir yang berjumlah 14. Iya, betul. Yaitu ayo Fa'ala. fa'alu. Iya. Ini nggak baca juga tuh? Iya, baca aja. Fa'alu lil mudzakkar. Oh, Lil mudzakkar ghaib. Itu lil mudzakkar ghaib. oh gitu. Iya. Jadikan satu baca. Iya. Halo. Fa'alu bil mudzakkar ghaib. Masya Allah. Fa'alata fa'alna lil muannats ghaib. Masya Allah. Jelas. Kamera. Fa'alata fa'altum lil mudzakkar mukhatab. Luar biasa fasihahnya ya. Biasa. Keluar dari Iya. cepat. Fa'altunna lil muannats mukhatab. Masya Allah. Apa ini? Fa'altu. Fa'alna. Fa'alna lil mudzakkar lil muannats mutakallim. Luar biasa. Ayo enggak boleh tepuk tangan, Sa. Masya Allah. Tergantung. Boleh. Tergantung. Iyalah, dia bukan haram dia. Tepuk kaki boleh. Tepuk tangan nggak haram. Enggak ada. Jadi ada yang bilang haram. Haram itu ya tergantung. Oke. Pembahasannya ya. Jadi keterangan pada rincian fi'il ini sesuai dengan domirnya. Paham ya? Sesuai dengan domirnya. Domir ghaib, mukhatab sama mutakallim. Itu totalnya ada 14. Jadi fi'il madhi baik itu majhul atau ma'lum ya. Antum sesuaikan rinciannya sebagaimana rincian apa? Rincian domir. Domir ghaib lil mudzakkar ada berapa? 3. Huwa, huma, hum. Ini kan? Ghaib muannas hiya, huma, hunna. Maka antum sesuaikan saja fi'il madhinya. Fa'ala, fa'alu. Fa'ala yang pertama ini lil mudzakkar ghaib. Ghaib maksudnya apa? Tidak disebutkan atau tidak diketahui dalam artian Yang dibicarakan. iya, artinya orangnya orang ketiga. Itu maksudnya ghaib. Paham ya? Maksudnya ghaib adalah orang ketiga. Orang ketiga. Ya, seperti apa ghibah. Yang digibahi biasanya orang ketiga ya kan? Iya. Paham nggak? Ada satu katanya, kalau misalnya satu orang, ada 2 orang, bukan mahram kan, orang ketiganya katanya Setan maksudnya. Iya. Nggak betul. Hah? Termasuk boleh kan? Ini ghaib dalam pengertian fi'il ya enggak lah. Tapi dia Oke, orang ya. ketiga. Hah? Tapi dia orang ketiga. Orang ketiga itu itulah yang menggoda mereka ini. Setan kan? Sebenarnya nggak harus berdua, cecetan pun nah. Setan kan juga. Iya, assalamualaikum Koki, waalaikumsalam Koki. Awalnya itu awalnya, iyalah. Bagus itu nggak mungkin langsung ayo kita pacaran. Mana ada tiba-tiba orang, mau sama mana ada? Awalnya bagus dulu lah. Kesukaannya apa? Ya kan? Siapa? Fatimah. Mau tahu ya? Lalu selanjutnya tadi fa'ala mudzakkar ghaib, sekarang fa'ala ya itu muannas ghaib. Musanna ghaib, afwan, musanna ghaib huma ya. Paham ya? Paham? Fa'alu ini apa? Bentuk jama ya, lebih dari 2 atau lebih dari 3, maka dia ditandai dengan fa'alu. Begitu seterusnya sampai antum kepada mukhatab orang kedua.
mutakalim, beda dengan mutakalim. Kalau mutakalim cuma satu, ya. Itu yang bentuk mufradnya. Adapun yang bentuk jamaknya ditandai dengan nun ditambah dengan al alif, ya. Contohnya fahimtu itu sendiri mutakalim, ya, mutakalim anak. Kalau mutakalim nahnu fahimna. Paham insyaallah ya. Oke. Selanjutnya keterangan Ananda. Ini rahmat bagi kita ini. Muhammad Rahmatul Khairi. Nah, halaman 51 keterangan. Nanti latihan juga ada Ananda. Ada latihan nih. Gak usah lah. Keterangan kata kerja dalam bahasa kata kerja dalam bahasa Arab selamanya masih bersatu atau bersama dengan domirnya atau subjek seperti Zahabtu, saya telah pergi, bukan ana zahaba. Zahabta, engkau telah pergi, bukan anta zahaba. Apa maksudnya? Dengarin. Zahabna, kami telah pergi, bukan nahnu zahaba. Lanjutnya, baliknya dikit lagi tuh. Fi'il majhul juga dapat ditasrifkan sebagaimana fi'il madi belum di atas menjadi 15. Iya. Oke. Antum baru nanya halaman 51 kelanjutannya. Oke. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab, ya. Di dalam buku ini disebutkan selamanya pasti bersatu atau bersambung dengan domir, itu pasti. Walaupun domirnya mustatir, tidak diperlihatkan. Zahaba, domirnya apa? Huwa. Zahaba, domirnya huwa. Ya. Tapi kalau misalnya ya domir tazhabu, ya, anta tazhabu, maka ini ditandai dengan ta, ya, tidak mustatir, ada tandanya. Maka yang namanya fi'il, kata kerja, itu tidak akan terlepas dari apa? Dari domir. Antum nih ganggu aja orang menerangkan, nggak ada antum. Usap. Pijak pala ya. Usap. Antum ganggu akhi. Ganggu. Usap 10 kali. 10 bagi 2 goceng-goceng. 10 bagi 2 pula goceng-goceng. Orang lagi nerangkan macam transaksi jual beli Shopee. Narkoba. Enggak lah, narkoba gini, narkoba. Iya. Harus yang kita tahu itu kita lakukan. Kita tahu bagaimana perbuatan zina, harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Sama BAB itu. BAB ya. Jadi intinya pada keterangan fi'il madhi secara khusus, ya, tidak akan terpisah dengan domir, ya. Khususnya domir yang 14. Terangkan dong. Maka saat antum mengatakan kami pergi, ya, tidak bisa antum katakan nahnu dhahaba, nggak bisa. Nggak bisa. Nahnu dhahaba, nggak bisa. Nahnu dhahabna. Nahnu dhahaba macam mana lagi? Iya. Maksudnya nahnu, ya, domir nahnu harus dijelaskan dengan huruf na.
ketika dia masuk ke dalam fi'il madhi. Maka nggak bisa ketika dhamirnya nahnu atau katakan nahnu dhahaba, nggak bisa. Dia akan disesuaikan dengan fi'il mudhari yang disebutkan. Nahnu qara'na, nahnu dhahabna. Apa itu? Dhahabna artinya kami pergi, ya kami telah pergi atau kami telah membaca. Tergantung nahnu di sini bisa diartikan kita atau kami, tergantung konteksnya. Kalau misalnya Ustaz katakan katsirun minan nas fi zamanina yudayyi'una sa'ah. Banyak di zaman, nah di sini kita, di zaman kita, bukan di zaman kami. Enggak nyambung dia. Di zaman kami banyak orang yang melalaikan waktunya. Di zaman kita banyak orang yang melalaikan waktu. Oke. Nah, selanjutnya latihan. Tasrifkan fi'il ma'lum di bawah ini. Tasrifkan itu artinya apa? Zahaba, zahaba, zahabu. Iya. Oh iya kali. Antum ini belum mencoba. Inilah kualitas generasi sekarang. Giliran main game kita akan coba. Oh, giliran main game kita akan coba. Giliran pelajaran. Astagfirullah. Belum lagi dibaca. Sudah ada. Ini adalah kebanyakan toksik ini ya. Beda, itu bukan toksik. Jarrib walahis takun arifan. Cobalah, perhatikanlah, niscaya kalian akan tahu. Itu tasrif itu ini yang di halaman 51. Timbangan wazan itu adalah fi'il. Fa'ala itu timbangannya. Iya. Semua kata kerja di dunia ini itu ditimbang pada fa'ain sama lam. Maka jika antum menemukan kalimat zahaba, qara'a, antum timbang saja kepada kata kerja fa'ala. Yang ini aja. Zahaba, zahabu, zahabata, zahabna. Nanya jangan panjang. Kalau jadi apa? Nahnu, ya kan? Paham insyaallah ya? Oke, coba kita tes. Semua kerja. Enggak, tadi kerja disebutkan aja. Ananda Fatih Fatur Rahman. Fatih. Ini Fatih ini pembuka Konstantinopel. Ada orang ini? Ada orang ini? Fatih Fatur Rahman. Ada. Buka gede. Hah? Enggak, sini aja pakai mic. Biar materi, masuk materi. Kalau zahaba ya, zahabu gampang. Antum lihat antum lihat zahaba zahabu gampang. Asli Ini apa? Buka baca. Iya, silakan. Jadi makanya pakai setrum tuh. Pegang bawahnya gitu. Dekat kan. Nanya jangan panjang. Kalau jadi panjang jadi nahnu dia. Dahabna. Masya Allah, mumtaz. Jazakallah khairan. Selanjutnya Ananda Muhammad Iqbal. Qalqala Iqbal. Kan qalqala Iqbal. Allahumma inna hadha iqbalu laylika. Itu orang Tahu di enggak? Iya, betul. Bukan ya Allah, yalla, bukan ya Allah. Yalla itu ayo. Kalau ya Allah, ya Allah. Paham? Yalla.
Qaraat dulu. Masya Allah, mumtaz, luar biasa. Jazakallah khair. Selanjutnya jalasa. Nih dua orang. Muhammad Nabil dan Ahmad Farros. Jalasa ya. Tafadhal Muhammad Nabil sama Ahmad Farros. Mana orangnya? Oh, Nabil udah baca? Oh, udah baca nih? Oh. Zahirul Mikhala. Muhammad Revan. Ahmad Faros sama Muhammad Revan. Apa? Antum ini ngomong apa? Memang iya tahu kan? Antum mau diangkat bumi ini ditimpakan? Ini nih. Jalasa. Sini tuh bersama. Mana Ustaz? Jalasa. Iya, jalan. Hah? Iya sini lah satu orang. Sama aja depan. Jangan ngadep pohon antum. Sini. Jalasa. Sana, samping. Nah, angkat suaranya. Kau Sama-sama. Ini ngadep ke kawan ya? karena Faros. Ya udah. Saya sendiri aja lah. Hah? Faros aja saya. Namu apa lagi bala? Payah. Biar Faros aja saya. Sama. Kau yang payah ini. Nah, jalasa. Nah, Jalas. Maksudnya payah sih. salah. 1, 2, 3. Jalasa. Jalas. Kalian seperti kambing, seperti kerbau kalian ya. Dipukul lalu baru diam. Dipukul lalu baru jalan. Astagfirullahaladzim. Kalian ini manusia yang berharga, punya akal, akhi. Cukup dengan isyarat. Astagfirullahaladzim. Betul lah memang firman Allah, ada manusia yang lebih buruk daripada hewan ternak. Astagfirullahaladzim. Punya akal nggak digunakan, punya mata nggak digunakan, punya pendengaran nggak digunakan. Memang ada. Astagfirullahaladzim. Dimarahi baru diam. Astagfirullahaladzim. Betul-betul kayak hewan lah udah. Dimarahi lo baru diam. Jangan akhi, jangan. Iya sabar, jangan. Antum yang harus sabar menahan kebisingan antum. Nanti kalau mau cerita, antum astagfirullahaladzim. Kawan antum ini lagi menampilkan kebolehannya. Iya, kayaknya belum dengar lagi jalasa. Kita nggak lanjut ketawa dia. Jalas. Masya Allah, kita hargai kebolehan mereka ya, luar biasa. Berapa Zat? Hah? Harganya berapa? Oke, selanjutnya Roja'a, Ananda, Al-Kindi, dan Jayan Zikri. Gian. Susah biasanya bahasa Inggris, penyebutan bahasa Inggris. Iya. Udah bangkrut ya? Udah bangkrut. Iya, hati. Oke, sama-sama ya. Roja'a. Oke, dengarkan. Oke, sama-sama. Angkat suaranya. Masya Allah, ada nadanya ya. Rojakna. Oke, selanjutnya Fataha. Ananda, siapa yang mau dipanggil nih? Oh, ini nih. Luqman sama Fathrahman udah? Udah. Oke, siapa
Siapa lagi nih ya? Rafa Zainal udah? Enggak ada orang lain. Muhammad Irfan? Belum. Mana orangnya Muhammad Irfan? Irfan Hakim, pencinta hewan. orang bisa hitam. Apel orang bisa. Apel orang bisa. Fatahah. Cium kening alamin. Saat mulutnya saat cium kening katanya. Ayo sama-sama. Kayak tadi kalian yang bagus tadi. Siapa itu? Iya. Kayak siapa tadi itu bagus? Alkindi. Ayo. Dekat. Siapa mana? Enggak haram loh. Astagfirullahaladzim. Giliran yang haram pengen dekat. Astagfirullah. Ini kayaknya aku copit dah. Oh iya betul. Luar biasa. Masya Allah. Siswa teladan menjaga apa? Satgas. Ayo. Jadi lagi. Ayo. Mulai Fatahah. Mulai gak dengar. 1, 2, 3. Berdua. 1, 2, 3. Fahad jadi Fahad loh, bukan Fatahah. Aduh, kacau. Ulang. 1, 2, 3. Enggak, lebih seru dia. Ayo, lagi. 1, 2, 3. Haka wajar yang baca. Masya Allah, banyak kali yang tuh patah-patahi ya. Oke, selanjutnya yang belum? Oh, tunggu dulu ya. Pas ya. Ayo, akala. Batal. Belum. Ayo. Siapa yang mantul? Farhan. Batal. Ayo, dibaca. Dulu. Ayo. Oke ya, sama-sama ya. Akala. Pas ini. Bentar. Akala. Oke, 1, 2, 3. Iya. Masya Allah, mumtaz, luar biasa. Oke, sekarang nih bertiga. Iya. Bertiga nih. Ayo, silakan. Kurang greget, nanti sama-sama ya. Sebelum selesai, sama-sama insya Allah. Ayo. Pas nih, pakai setrum. Apa nih? Doroba ya. Semua Ustaz. Enggak, manaan nanti sama-sama. Ya, doroba. Wahid, isnani, talata. Iya, 1, 2, 3, go. Enggak dengar. Oh, bertiga makin kecil suaranya. Oke, ulangin. Wahid, isnani. Jangan dulu lagi. Wahid, isnani, talata. Siapa tahu? Dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobtuma, dorobtunna. Masya Allah. Terima kasih. Oke. Terakhir ya. Mana'u bersama-sama ya. Mana'u sama-sama ya. Perhatikan ini. Wasannya perhatikan. Di sini dia timbangannya di sini ya. Fa'alu ganti dengan mana'u. Paham ya? Oke. Wahid, isnani, talata. Giliran masuk manati, anti, semangat antum ya. Astagfirullah. Iyalah. Namanya lagi. Artinya normal ya kan. Oke, terima kasih atas
perhatian antum. Semoga Allah mudahkan antum dalam pelajaran fikih ini. Ya. Kita tutup dengan doa keberkahan pelajaran ini. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.